Apa kabar pergerakan mahasiswa? Masih relevankah aksi turun ke jalan ketika kita telah hidup dan dapat bergerak melalui sosial media? Bersama saya saat ini Hadi, Ketua PMII Gresik. Halo Hadi. Halo Mbak Oke, Iwan. Yuan. Iwan. Oke, langsung aja. Kira-kira PMI ini kan udah cukup lama kan. Eh, Gimana sebenarnya cara PMII ini beradaptasi untuk merangkul anak muda zaman sekarang? Oke, saya mulai Mbak ya. Kalau kita ya dari PMI sebenarnya PMI kan lahir pada 1960, 17 April 1960. Artinya di tahun 2021 ini sudah lebih 61 tahun PMI sudah eh, sampai sejauh ini. Nah, kalau ditanya ngomong persoalan bagaimana caranya kita bisa menggandeng pemuda saat ini, sebenarnya kita mempunyai sebuah sistem kaderisasi. Nah, sistem kaderisasi itu di PMI seperti apa? Kita kan di ranah pemuda mahasiswa, jadi basis kita jelas pemuda mahasiswa. Bukan sebuah hal yang rumit bagi kita yang apalagi di basis sosial masyarakat di Indonesia, apalagi di pemuda mahasiswa itu bisa menggandeng mahasiswa saat ini untuk bisa join ataupun bergabung di PMII. Makanya sahabat-sahabat di PMII mempunyai sebuah sistem kaderisasi yang memang sesuai dengan kondisi pemuda mahasiswa saat ini. Makanya banyak sekali sahabat-sahabat mahasiswa yang ingin ikut gabung di organisasi PMII, apalagi di Kabupaten Gresik sendiri kan PMII salah satu organisasi yang besar di tataran mahasiswa. Makanya sahabat-sahabat mahasiswa yang ada di seluruh Kabupaten Gresik, kalau mendengar nama PMI saja ya sudah tahu menahu ngomong persoalan PMI. Makanya sistem kaderisasi kita kan juga runtun. Ada rekrutmen dan juga lain. Sebelum kita rekrutmen ada yang namanya pendekatan kita kepada basis mahasiswa. Nah, di situ biasanya teman-teman mahasiswa itu bertanya tentang organisasi itu apa sih dan juga yang lain. Nah, itu cara kita masuk sebenarnya di PMII, bagaimana caranya mahasiswa itu bisa masuk di PMII, join di PMII, seperti itu. Cara-caranya kita membasis di mahasiswa, terus caranya kita untuk bisa bercengkrama ataupun mengobrol secara lebih jauh ngomong organisasi di mahasiswa. Itu sih Mbak, kalau kita ngomong persoalan cara kita mengenalkan PMI. Gimana tuh Apalagi caranya? kalau kita melihat kondisi saat ini kan kondisi pandemi, Ya, COVID. Nah, sebenarnya kita juga agak kesulitan untuk ngomong persoalan proses kaderisasi yang lebih masif di PMI. Makanya kita membasis, kita juga merangkul mahasiswa ya sesuai dengan kondisi saat ini, gitu. Kondisi objektif saat ini. Kalau pandemi ya pendekatan kita ya nggak harus face to face, ada teknologi yang harus kita manfaatkan juga. Gimana tuh caranya? Udah apa? Nggak bisa tatap muka, tapi pendekatannya kan bakalan beda dengan Nah, itu. anak zaman sekarang. Kalau kita kemarin itu beberapa komisariat ataupun rayon yang ada di Kabupaten Gresik, kalau saya ingin menjelaskan dulu Mbak mengenai profil PMI Gresik gitu. Kalau di PMI Gresik itu kan, kalau saya kan di tataran pengurus cabang, kalau di tataran kampus ada yang namanya pengurus komisariat. Kalau di tataran fakultas itu ada yang namanya pengurus rayon. Nah, yang menjadi tonggak kaderisasi untuk ngomong persoalan rekrutmen dan juga lain-lain itu biasanya di pengurus rayon dan juga pengurus komisariat. Nah,
Ini yang menjadi tonggak awal PMII untuk ngomong persoalan rekrutmen, untuk bertemu kepada mahasiswa dan lain-lain yang ingin bergabung di PMII. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan kondisi saat ini? Kalau teman-teman pengurus rayon, pengurus komisariat, dan juga secara umumnya kita kemarin, ada yang namanya pendekatan non face-to-face, tidak langsung. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang pertama. Apalagi ada teknologi seperti Zoom saat ini, dan juga teknologi yang lain, seperti WhatsApp, grup, membuat grup, dan juga yang lain. Nah, untuk mempromosikan organisasi PMII, kita sebenarnya mempunyai cara untuk itu. Dengan apa? Dengan kita membuat sebuah diskusi publik. Membuat sebuah diskusi publik itu yang ada di media sosial seperti Zoom dan juga yang lain. Kita memanfaatkan teknologi yang saat ini. Nah, baru di situ kita mengenalkan organisasi kita PMII. Nah, kemarin kalau saya bisa bercerita sedikit ngomong persoalan rekrutmen masa penerimaan anggota baru PMII di Kabupaten Gresik, sebenarnya nggak semua kampus kemarin itu kan melaksanakan sebuah ospek secara online. Ada beberapa kampus yang memang itu menerapkan ospek secara offline, tapi juga dibatasi hanya 1 hari. Nah, teman-teman biasanya memanfaatkan itu di ranah ospek dan juga sebelum ospek untuk ngomong persoalan bagaimana cara teman-teman mahasiswa itu bisa masuk di organisasi PMII. Sulit nggak ngedeketinnya? Kan anak-anak mahasiswa baru itu kan kalau bisa dibilang kayak mereka udah kepapar informasi yang berlebih di media sosial, di online gitu. Ada nggak kayak rasa-rasa apatis atau nggak percaya gitu terkait sebuah organisasi mahasiswa di luar kampus? Sebenarnya kan kita gini Mbak, kesadaran teman-teman mahasiswa itu kan tidak bisa disamaratakan untuk ngomong organisasi. Kita harus bisa memilih dan juga memetakan mana sih teman-teman yang berminat untuk di organisasi dan juga mana teman-teman yang sebenarnya tidak berminat, tapi seiring berjalannya waktu dengan timbul kesadarannya ia berminat terhadap organisasi. Makanya kita bisa melihat itu dulu. Makanya kita sebenarnya mempunyai pisau analisa untuk itu. Ada yang namanya investigasi sosial. Nah, investigasi sosial ini adalah sebuah pisau analisa bagi sahabat-sahabat PMII untuk bisa menentukan, untuk bisa memetakan, dan juga untuk bisa memilih dan juga melakukan sebuah kerja-kerja organisasi. Mana yang harus mereka dapatkan ataupun mereka rekrut, dan juga mana sahabat-sahabat yang memang itu masih belum sama sekali mengenal organisasi, baru kita ajak diskusi dia, baru kita timbulkan kesadarannya bahwasanya organisasi itu seperti ini dan yang lain. Makanya di sambil kita ngomong persoalan ada investigasi sosial, kita juga harus bisa menetapkan sebuah orientasi, tujuan, target, dan juga metode dalam menyusun dan juga menjalankan sebuah kerja organisasi. Kita di PMI seperti itu, Mbak. Harus tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu harus sistematis dan terstruktur gitu. Nggak harus asal-asalan gitu. TSM ya? Terstruktur, sistematis, dan masif. Kayak apa itu? Kayak sidang. Nggak tahu, Mbak. Sidang itu. Iya. Sidang yang kemarin. Kita lihat fenomenanya sekarang. Fenomenanya itu demo atau aksi turun ke jalan itu untuk kepentingan Instastory. Untuk kepentingan konten kan. Bukan karena ada sesuatu hal yang harus kita suarakan. Ada sesuatu yang kita resahkan, kita tuntut ke pemerintah atau kepada siapapun gitu. Gimana menurutmu melihat fenomena ini bahwa aksi demo itu nilai kesadaran berpolitik, nilai kesadaran bahwa ada sesuatu yang memang keliru, tapi malah bergeser jadi persoalan Instastory. Oke, kalau saya sih gini Mbak,
Kalau kita di PMI itu untuk melakukan sebuah aksi massa ataupun kampanye massa, itu kita mempunyai tahapan sendiri untuk ngomong masalah itu. Kalau kita kalau kita bisa mengatakan teori tanpa praktek itu akan membuatkan sebuah hasil gerakan yang hanya sebatas lamunan, angan-angan. Kalau kita hanya teori tanpa mempraktekannya. Begitupun juga sebaliknya, praktek tanpa teori juga akan menunjukkan sebuah gerakan itu yang asal-asalan gitu. Kita hanya praktek tapi kita tidak punya sebuah landasan teori yang maju. Ya. Kita hanya ngomong persoalan gerakan itu hanya sebatas gerakan yang asal-asalan, tidak gerakan yang sesuai dengan kondisi objektif rakyat saat ini. Kalau saya bisa menanggapi hal itu, Mbak, ngomong persoalan demo yang selalu yang teman-teman mahasiswa yang lain yang tujuannya itu hanya untuk instant story ataupun yang lain-lain, itu sebenarnya sesuai dengan kesadarannya teman-teman mahasiswa. Nah, kalau kita di WMI itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ketika kita turun jalan. Gimana tuh? Yang pertama yaitu kita diskusi. Nah, di dalam diskusi itu kita ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kita mencari data. Data tentang ngomong persoalan omnibus law. Pertama, kita juga bisa melihat tentang kondisi saat ini. Kita bisa meruntutkan kondisi yang terjadi di internasional, kondisi nasional, sampai kondisi lokal daerah kita masing-masing. Nah, kita biasanya mencari data itu. Apa sih dampak omnibus law yang kemarin-kemarin itu cepat disahkan gitu. Ya. Kita tahapan di situ ada yang namanya tahapan diskusi. Tahapan diskusi itu kita sudah mencari data, baru kita mengabarkan ke seluruh basis massa anggota kita. Bagaimana sih persoalan omnibus law ini? Kita berdialektika secara bersama di diskusi yang sudah kita sampaikan ke sahabat-sahabat PMI. Makanya sebelum kita melakukan sebuah aksi kampanye massa, proses kesadaran teman-teman itu harus dibentuk terlebih dahulu. Makanya kalau saya melihat beberapa aksi kemarin, misal ada yang di-upload di Instant Story dan juga lain, bagi saya itu suatu bentuk kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Oke. Apakah mahasiswa itu menyuarakan yang ia pahami, yang ia sadari ke masyarakat, ataukah aksi itu hanya sebatas ia untuk bisa pamer di media sosial? Itu kan keinginan individu masing-masing mahasiswa yang tidak bisa untuk kita paksakan gitu loh, Pak. Kalau kita di organisasi PMI, kita mempunyai tahapan itu sendiri untuk ngomong persoalan sampai pada puncaknya, yaitu aksi kampanye massa. Kita aksi itu kan bukanlah sebuah hal yang harus bisa kita katakan menang ataupun kalah. Semisal kalau kita aksi harus menang, tuntutan kita harus terpenuhi dan juga yang lain. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang sebenarnya yang agak sedikit salah gitu loh. Sejauh mana kekuatan kita untuk ngomong persoalan aksi itu menang ataupun kalah? Pertanyaannya. Kan di situ. Kita aksi kampanye massa itu tujuannya yaitu satu sebenarnya. Untuk mengabarkan ke seluruh masyarakat Indonesia secara umum, apalagi kalau kita aksi di Gresik, ya kita ingin mengabarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik tentang persoalan yang terjadi saat ini. Makanya kemarin kita sudah melakukan beberapa rentetan aksi ya. Hampir kita kemarin di BCPMI Gresik itu melakukan sebuah aksi demonstrasi untuk ngomong persoalan omnibus law itu hampir 1 bulan ada sebanyak 7 sampai 8 kali aksi. Nah, tujuannya kita bukan menang kalah, Mbak. Tujuan aksi kita itu.
bukanlah sebuah hal yang hal yang harus kita menangkan secara umum gitu. Kita isu Omnibus Law yang kita bawa. Bagaimana caranya Omnibus Law ini bisa dimenangkan oleh sahabat-sahabat ataupun ditolak. Tapi pertanyaan dasarnya, sejauh mana kekuatan kita sebagai pemuda mahasiswa untuk bisa menggagalkan itu? Kalau kita ngomong persoalan kesadaran, ya yang sudah saya katakan tadi, Mbak, sistem kesadaran pemuda mahasiswa kan berbeda-beda dari tingkatannya masing-masing. Makanya kalau kita ngomong persoalan aksi itu hanya pansos dan lain-lain, tergantung individu masing-masing gitu loh. Individu masing-masing yang memaknai apa sih aksi itu. Kalau kita dari PMI memaknai aksi itu ya proses untuk pengabaran kepada rakyat ataupun kepada masyarakat bahwasanya negara sedang tidak baik-baik saja gitu. Seperti itu. Kita lihat waktu reformasi di korupsi. Demo reformasi di korupsi itu kan melahirkan ketua BEM atau presma jadi tampil di publik kan. Muncul di TV, terus jadi bintang iklan gitu. Iya kan? Iya. Kita sama-sama tahu lah. Menurutmu? Saya tahu itu, Mbak. Saya tahu. Oke. Menurutmu perlu nggak sih seorang ketua organisasi atau seorang presma itu memframing dirinya di media, atau mungkin dia jadi selebgram, atau ya gampangannya adalah membangun personal branding, baik dia sebagai individu atau mewakili organisasi? Menurutmu perlu nggak? Gini, Mbak, kalau kita bicara soal pimpinan, sebenarnya pimpinan itu kan adalah cerminan massa, cerminan daripada anggotanya. Kalau kita ngomong persoalan pimpinan itu seperti yang Mbak katakan tadi, harus memframing dan juga lain, di endorse ataupun yang lain-lain, sebuah produk yang mengendorse-nya, itu kan sebenarnya bagi saya tidak baik juga, karena pimpinan itu kan adalah cerminan daripada massa. Makanya pimpinan itu adalah sebuah manifestasi dari keinginan massa. Pimpinan lahir kan dari massa, tidak kok ujuk-ujuk langsung menjadi pimpinan. Ujuk-ujuk langsung menjadi pimpinan, terus siapa yang memilih pimpinan itu kalau tidak dari massa? Makanya di saat orang-orang ataupun yang menjadi pimpinan itu siap untuk memimpin, artinya teman-teman yang ada di anggota itu biasanya sudah mengetahui lebih jauh bagaimana sifat dan juga watak dari pimpinannya itu masing-masing. Tapi apakah ini bisa menjadi daya tarik sendiri nggak sih? Maksudnya bisa dimanfaatkan karena kita mungkin itu bisa sebagai ajang untuk memperkenalkan organisasinya, dan bahkan mungkin ketika puncuk pimpinan ini punya nama dan ketika dia menyuarakan sesuatu, berarti kan dia udah punya nilai plus nih, udah menarik orang. Apa enggak itu menjadi lebih mudah mungkin? Apa gimana menurutmu? Kalau kita, Mbak ya, kalau kita ngomong persoalan itu pimpinannya sudah terkenal dan juga lain, ini kan biasanya lebih gampang untuk menarik anggota baru ataupun rekrutmen untuk bisa masuk di organisasinya masing-masing. Nah, pertanyaan dasarnya yaitu organisasi ini tujuannya untuk apa sih? Gitu. Ini kan menjadi pertanyaan dasar pada teman-teman mahasiswa saat ini. Tujuan kita berorganisasi itu untuk apa? Gitu? Apakah untuk memperkenalkan individu kita? Apakah untuk hanya ngomong persoalan soft skill yang hanya individual, ataukah kita masuk organisasi itu
untuk menyamakan sebuah persepsi dan juga pandangan yang sama untuk melihat sebuah tujuan organisasi itu. Kita udah di area di revolusi industri lah, digital. Udah semua itu semua serba teknologi dan serba sosial media. Menurutmu masih relevan nggak sih? Masih relevan nggak pergerakan mahasiswa untuk turun ke jalan kalau kita itu sebenarnya bisa memberdayakan atau menggerakkan orang-orang dengan jari-jarinya. Nah, menurutmu untuk aksi turun ke jalan masih relevan nggak? Kalau dengan sosial media aja itu semua sudah bisa bergerak. Kalau menurut saya aksi turun jalan ya masih relevan, Pak. Saya jawab secara tegas itu masih relevan. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Pertama yaitu kita mengabarkan kepada seluruh masyarakat itu, rata-rata masyarakat kan tidak dengan era digital saat ini, nggak seluruh masyarakat kan bisa mengakses teknologi yang pertama. Nah, kenapa kok masih relevan dengan ngomong persoalan kita turun aksi secara langsung? Itu sebenarnya tekanan politik di luar pemerintahan. Kalau kita membaca di organisasi itu, di organisasi kita di PMI itu adalah sebuah tekanan politik di luar pemerintahan. Gini Mbak, secara sederhana aksi di media sosial dan juga aksi di secara langsung itu yang berbeda adalah di pressure-nya ataupun tekanannya langsung terhadap pemerintahan saat ini. Nah, media itu juga bisa menjadi alat perjuangan kita untuk mengabarkan ke seluruh secara luas, tidak hanya di Kabupaten Gresik sendiri. Misal kalau kita ngomong konteksnya Gresik, misalnya kita berdemonstrasi di Kabupaten Gresik dengan kita melakukan sebuah aksi turun nyata langsung. Nah, media itu sebagai alat pengabaran di luar Kabupaten Gresik. Oh ini loh, teman-teman aksi secara langsung. Kalau kita tidak aksi secara langsung, apakah media itu bisa mengabarkan? Apakah media itu bisa mampu untuk menjadi alat kita untuk ngomong persoalan perjuangan? Saya kira kan tidak. Kok langsung kita aksi tagar gitu, misal tagar cabut Omnibus Law Gresik dan lain-lain. Hanya itu saja yang kita manfaatkan, tapi kita tidak secara langsung turun ke jalan. Itu bagi saya juga percuma. Gitu. Berarti kalau saya sih gitu. Oke, kita. Berarti kalian yang turun aksi, orang lain yang nginstastory, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya kan? Bukan itu yang menjadi menjadi sebuah acuan utama kita, yang menjadi poin kita. Tapi yang menjadi poin dan juga acuan kita itu sebenarnya ngomong persoalan sejauh mana sih kesadaran masyarakat Indonesia saat ini. Makasih Hadi buat waktunya, makasih udah berkenan buat ngobrol-ngobrol di Yolani Talk. Semoga sukses dan ditunggu keberangkatan mahasiswanya. Iya dong, katanya atas nama masyarakat. Siap. Siap, sukses juga untuk Mbak Yuanita. Terima kasih Hadi. Terima kasih Mbak.